Tidak, ada jalan kembali ke Swiss. Di lobi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sekelompok calon diplomat dan pewaris konglomerat masa depan, yang biasanya begitu terkendali, kini bertingkah seperti anak-anak, membuat kegaduhan. Sebuah situasi darurat nasional, 20 siswa sekolah menengah elit Swiss, yang dikenal dengan standar hidup terbaik di dunia, menolak pulang dari Indonesia. Bagaimana mungkin insiden penolakan kepulangan yang belum pernah terjadi ini bisa terjadi di Jakarta? Semua berawal dari satu, tempat istirahat dan pelayanan, di Jalan Tol. Tur sekolah mereka, yang diatur dengan kesempurnaan yang memuakkan, hancur berkeping-keping saat mereka menyaksikan pemandangan sehari-hari yang khas Indonesia. Kamar mandi yang seperti mal, 150 jenis menu makanan lezat, dan pertemuan tanpa sekat dalam 48 jam yang mengejutkan, Sofia, ketua OSIS yang dipersenjatai dengan perfeksionisme, merobek rencana perjalanannya sendiri dan meneteskan air mata terima kasih. Apa sebenarnya rahasia? Keajaiban Indonesia yang mengguncang nilai-nilai kokoh mereka hingga ke akar-akarnya? Inilah catatan lengkap dari keheranan dan keharuan tersebut. Saya tidak mau pulang. AIS, 20 siswa sekolah elit Swiss menolak kembali secara massal. Apa yang terjadi selama perjalanan sekolah di Indonesia? Putri seorang anggota parlemen Swiss merobek tiket pesawatnya. Mereka tercengang melihat TIP dan pusat relaksasi kota. Sesaat setelah turun dari bus di TIP di Jalan Tol Trans Jawa, para siswa elit dari sekolah bergengsi Swiss ini dilanda kepanikan kolektif. Apa alasan dibalik runtuhnya rencana yang seharusnya hanya membutuhkan waktu untuk ke kamar mandi dan minum kopi? Pemandangan yang mereka saksikan di Indonesia melampaui imajinasi mereka, meskipun negara asal mereka membanggakan infrastruktur Eropa standar tertinggi. Apakah ini pusat perbelanjaan di rest area? Ada 150 jenis menu makanan, yang lebih mengejutkan terjadi sore harinya. Ketika mereka singgah di pusat relaksasi yang besar, mulai dari pewaris konglomerat Swiss hingga ketua OSIS, semuanya melepas batik jubah, santai pakaian, santai yang disediakan, dan berteriak, sambil menyeruput kopi susu dalam botol. Swiss tidak punya tempat seperti ini. Saat pandangan dunia para siswa elit yang bersenjatakan perfeksionisme runtuh, apa sebenarnya wajah Indonesia yang sesungguhnya yang mereka temukan? Kami akan mengungkap rekaman 48 jam yang mengejutkan itu sekarang. Halo, nama saya Sofia Muller. Saya ketua OSIS di Sekolah Internasional Bergengsi di Swiss. Ayah saya adalah anggota Parlemen Federal Swiss dan ibu saya adalah pengacara internasional. Sejak kecil, saya dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi perencanaan sempurna dan manajemen waktu. Nilai sekolah saya selalu berada di 5% teratas, dan saya memenangkan penghargaan utama dalam program pertukaran pelajar Eropa yang memberi saya kesempatan untuk melakukan perjalanan sekolah ke Indonesia kali ini. Tinggal di Swiss, saya percaya tanpa ragu bahwa negara saya memiliki infrastruktur kelas dunia, jalan yang bersih, jadwal kereta yang tepat, fasilitas publik yang efisien, segalanya bergerak seakurat jam tangan. Di tas saya terdapat jadwal perjalanan ke Indonesia yang disusun per menit, 08.30, berangkat dari hotel, 09.00, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 12 terbang ke Bali. Semuanya telah direncanakan dengan sempurna. Namun, sejak kami tiba di Indonesia, ada sesuatu yang terasa aneh. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terasa seperti sebuah kota. Pusat perbelanjaan, museum, bahkan fasilitas spa. Sangat besar, tak tertandingi dengan bandara kecil di Swiss. Saya berpikir dalam hati, bukankah bandara hanya tempat untuk naik dan turun pesawat? Mengapa mereka membuatnya begitu rumit? Teman-teman yang ikut juga memiliki reaksi serupa. Ke-20 siswa di kelas kami adalah murid-murid terpilih yang cerdas dari berbagai negara Eropa. Hans dari Jerman adalah putra seorang ahli logistik, dan Marie dari Prancis adalah putri seorang diplomat. Semua adalah siswa elit yang mewakili negara mereka. Kami datang untuk belajar tentang Indonesia, tetapi sejujurnya, ada sedikit rasa superioritas di sudut hati kami karena Eropa adalah negara maju terbaik di dunia. Saat bus meninggalkan bandara dan memasuki jalan tol, saya mengeluarkan laptop untuk memeriksa ulang jadwal. Kami seharusnya naik pesawat dari Soekarno-Hatta ke Bali. Mengapa kami malah naik bus dan menempuh perjalanan cukup jauh? Guru pemandu kami, Bu Laras, menjelaskan, hari ini, sebelum kita ke Bali, kita akan merasakan sedikit budaya Indonesia, termasuk mengunjungi tempat istirahat dan pelayanan, TY, jalan tol dan pusat relaksasi kota.
Tempat istirahat. Saya membayangkan tempat istirahat jalan tol di Swiss. Satu bangunan kecil, 2 atau 3 mesin penjual otomatis, dan sebuah toko kecil yang menjual sandwich. Itu saja. Biasanya, butuh 10 menit untuk ke kamar mandi, minum secangkir kopi, dan selesai. Saya tidak yakin apa itu pusat relaksasi kota, tetapi saya berasumsi itu seperti sauna, karena Swiss juga memiliki sauna hotel. Saat bus melaju di jalan tol, saya melihat keluar jendela. Jalan tol Indonesia dikelola dengan baik, jalanannya bersih dan jalur-jalurnya jelas. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Papan petunjuk elektronik di jalan menampilkan kondisi lalu lintas secara real-time, jarak ke TV, bahkan mengiklankan menu paling populer. Sistem yang belum pernah saya lihat di Swiss. Setelah sekitar 30 menit, Bu Laras mengambil mikrofon. Kita akan segera tiba di TAP Raja Wali Agung. Kita punya waktu bebas 30 menit. 30 menit, saya tertawa dalam hati. Apa yang bisa dilakukan di tempat istirahat selama 30 menit? 10 menit sudah lebih dari cukup. Saya memberitahu teman-teman saya, mari kita berkumpul lagi dalam 15 menit. Jangan buang waktu. Saat itu, saya tidak tahu bahwa rencana sempurna saya akan segera hancur berkeping-keping. Bahwa TIP Indonesia adalah dunia yang sama sekali berbeda dari yang saya bayangkan, dan bahwa sore harinya, di pusat relaksasi, pandangan hidup saya sendiri akan berubah. Saat bus memasuki area parkir TIP, saya melebarkan mata melihat keluar jendela. Apa ini? Tempat istirahat? Bukankah ini pusat perbelanjaan? Begitu bus berhenti, saya berdiri dengan tas saya. Rencananya adalah cepat ke kamar mandi, beli air mineral, dan kembali ke bus. Namun, saat pintu bus terbuka dan saya melangkah keluar, saya berhenti. Bangunan di depan saya terlalu besar. Bangunan 2 lantai dengan jendela kaca yang berkilauan dan pintu masuk yang terbuka lebar seperti mal. Ini tempat istirahat? Hans, teman saya dari Jerman, bergumam di samping saya. Sofia, lihat tempat parkir itu. Ada berapa banyak mobil di sana? Saya melihat sekeliling tempat parkir. Ada 10 bus besar, dan jumlah mobil pribadi terlalu banyak untuk dihitung. Tempat istirahat di Swiss hanya memiliki sekitar 10 tempat parkir. Ini 10 kali lipat. Semua orang ini datang ke tempat istirahat. Saat berjalan menuju pintu masuk, saya mulai merasa gelisah. Saya punya firasat kuat bahwa ada sesuatu yang menyimpang dari perkiraan saya. Saat pintu otomatis terbuka, angin sejuk Aceh menyentuh wajah saya. Dan saat saya melihat pemandangan di depan mata, saya terpaku di tempat. Ini bukan tempat istirahat, ini mal besar. Di sebelah kiri, berjejer minimarket. Merek-mereknya berbeda, tetapi ukurannya hampir sama. Di sebelah kanan, ada toko roti, dan di sebelahnya, kedai kopi khusus. Semuanya ada di dalam tempat istirahat. Kepala saya mulai bingung. Saat berjalan lebih jauh ke depan, kejutan yang sesungguhnya dimulai. Area food court muncul, dan saya menyerah menghitung jumlah menu. Nasi goreng, sate ayam, soto Betawi, bakso, gado-gado, mie ayam, martabak manis, es campur, pempek, lumpia. Menghitungnya, jumlahnya melebihi 150 jenis. Tempat istirahat Swiss hanya punya 3 jenis sandwich. Di sini, butuh 10 menit hanya untuk membaca menunya. Mari, teman saya dari Prancis, meraih lengan saya dan berteriak, Sofia, lihat di sana. Ada apotek juga. Saya melihat ke arah yang ditunjuk Mari. Benar-benar ada apotek. Apotek di tempat istirahat? Mengapa? Siapa yang membeli obat di tiap jalan tol? Itu di luar nalar saya. Di sebelahnya ada toko kacamata dan bahkan outlet kerajinan lokal. Ini bukan tempat istirahat, ini desa kecil. Saya mendekati Bu Laras dan bertanya, Bu, ini benar-benar tempat istirahat? Bu Laras tertawa dan menjawab, benar, Sofia. TIP di Indonesia memang seperti ini. Banyak TIP di seluruh negeri yang ukurannya sebesar ini. Mulut saya ternganga. Banyak? Semuanya sebesar ini? Teman-teman saya sudah menyebar dan mulai melihat-lihat. Hans terlihat penasaran bermain claw machine di area permainan, dan Mari melihat masker wajah di toko kosmetik. Saya mengeluarkan jadwal saya. Tempat istirahat, 10 menit. Toilet, 5 menit. Beli minuman, 5 menit. Rencana ini sudah tidak ada artinya lagi.
Saya merasa 30 menit pun tidak akan cukup. Saya memutuskan untuk ke kamar mandi dulu, mengikuti petunjuk toilet, koridornya bersih dan luas seperti di apartemen. Saya terkejut lagi saat membuka pintu toilet, ada sekitar 20 bilik. Semuanya dikelola dengan sangat bersih. Dipasang jet shower, dan ada kertas toilet yang memadai. Wastafel memiliki hand dryer dan tisu kertas secara bersamaan, jauh lebih baik daripada toilet jalan tol di Swiss. Saat saya mencuci tangan setelah keluar dari toilet, seorang ibu-ibu Indonesia di sebelah saya menyapa. "Nak, turis, dari mana?" Saya mencoba menjawab dalam bahasa Indonesia yang saya pelajari, dari Swiss. Ibu itu tersenyum dengan rasa ingin tahu. "Wah, lancar bahasa Indonesianya, dari Swiss? Coba deh martabak manis di sini. Enak sekali, martabak manis." Saya mengangguk dan kembali ke food court. Teman-teman saya sudah makan sate ayam. Mari melihat saya dan melambaikan tangan. "Sofia, coba ini. Enak banget." Saya ragu melihat sate yang bulat, tidak terlalu pedas, tapi melihat ekspresi teman-teman saya, sepertinya memang enak. Saya memesan satu porsi sate. Harganya 20.000, sekitar 1 euro. Di Swiss, satu kopi harganya 5 euro. Di sini makanan ringan hanya 1 euro. Saya mengambil tusuk sate dan dengan hati-hati memasukkannya ke mulut. Saat itu juga, terjadi ledakan rasa di mulut saya. Daging yang empuk, bumbu kacang yang pekat, dan sedikit rasa manis, ini enak. Benar-benar enak. Saya benar-benar lupa rencana saya untuk keluar dari tempat istirahat. Dalam 30 menit, 150 jenis menu, saya bisa tinggal di sini seharian. Setelah menghabiskan sate, perut saya kenyang, tetapi anehnya saya ingin makan lagi. Saya melihat sekeliling, dan teman-teman saya dalam keadaan serupa. Hans makan mie goreng, dan Mari memegang sekantong martabak manis. Julia dari Jerman membeli 3 porsi es cendol dan memakannya. Saya berdiri di depan menu lagi. Apa lagi yang harus saya coba? Di depan toko martabak manis, ada antrean panjang. Saya ikut mengantre. Nenek di depan saya memesan 10 loyang. 10 loyang? Kenapa banyak sekali? Saat giliran saya juga memesan satu potong. 15.000. Saat saya menggigitnya, bagian luarnya renyah dan dalamnya lembut. Aroma manis menyebar di mulut saya. Di toko sebelah, mereka menjual kopi susu dalam botol. Saya membelinya, 10.000. Saya meminumnya, rasanya manis dan lembut. Ini juga enak. Saya mulai bersemangat. Berapa banyak makanan yang ada di Taipei ini? Saya memanggil teman-teman saya. "Ayo kita berkeliling dan melihat semua yang ada." Teman-teman saya setuju dengan gembira. Kami mulai menjelajahi Taipei. Kami mulai dari kiri lantai 1, 3 minimarket, 2 toko roti, 4 kedai kopi, es krim, donat, nasi kotak, masakan Sunda, Tionghoa, Barat. Wow, semua ini bisa dimakan. Dan bukan hanya makanan. Ada area pengisian daya ponsel, kursi pijat, bahkan ruang laktasi untuk bayi. Ruang laktasi di tempat istirahat. Kami naik ke lantai 2. Di dinding terpampang poster-poster informasi wisata daerah, tempat wisata terkenal di sekitar, restoran enak, informasi festival, semuanya terperinci. Di lantai 2, ada restoran yang lebih mewah. Restoran steak, makanan laut. Duduk di dekat jendela, terlihat taman yang terawat. Ada taman juga di tempat istirahat. Mari berteriak, "Sofia, lihat ini." Ada toko souvenir. Saya mengikuti Mari. Benar-benar ada toko souvenir. Boneka tradisional Indonesia, kartu pos, gantungan kunci, bahkan sudut pengalaman batik. Ini setingkat tempat wisata. Saya membeli 3 gantungan kunci. Satu untuk saya, dan sisanya untuk orang tua saya di Swiss. Kami turun kembali ke lantai 1 dan masuk ke minimarket. Ukuran minimarketnya sebesar supermarket lingkungan di Swiss. Bagian minuman saja sepertinya ada lebih dari 100 jenis. Saya memilih kopi susu dalam botol. Seorang teman Indonesia memberitahu saya bahwa ini yang terbaik setelah mandi, tetapi enak juga diminum sekarang. Harganya 15.000. Saya membukanya dan meminumnya. Rasa kopi yang manis dan lembut memenuhi mulut saya. Ini juga enak. Saat membayar di kasir, kasir berbicara kepada saya dalam bahasa Inggris yang fasih. "Turis?" Saya mengangguk. Kasir itu tersenyum.
Selamat menikmati perjalanan Anda di Indonesia. Saya membalas, terima kasih. Kasirnya ramah sekali. Di luar, ada area terbuka, area bermain anak, area jalan-jalan hewan peliharaan, dan area merokok terpisah. Anak-anak berlarian dengan gembira di taman bermain, dan orang tua beristirahat di bangku. Semua ini fasilitas tempat istirahat. Saya melihat jam. Sudah 25 menit berlalu. Sisa 5 menit. Tapi masih banyak tempat yang belum saya lihat. Saya belum sempat mengunjungi toko kerajinan dan apotek. Saya belum sempat melihat restoran di lantai 2 dengan benar. 30 menit tidak cukup. Saya bertanya kepada teman-teman saya, kalian sudah melihat semuanya? Semua menggelengkan kepala. Hans berkata, Sofia, sepertinya kita tidak bisa melihat semuanya bahkan jika kita tinggal sehari. Di sini ada area permainan, kursi pijat, bahkan mesin capsule toy. Mesin capsule toy di tempat istirahat. Saya terkejut lagi. Bu Laras memberi isyarat untuk berkumpul. Sudah waktunya kembali ke bus. Saya membawa tas saya dengan enggan. Di tangan saya ada 2 potong martabak manis, 1 masker wajah, 3 botol kopi susu, dan 3 gantungan kunci. Saya membeli begitu banyak dalam 30 menit. Di tempat istirahat Swiss, saya hanya membeli 1 kopi. Saat kembali ke bus, saya menoleh ke belakang. Bangunan TIP berkilauan di bawah sinar matahari. Orang-orang masih keluar masuk. Saya berpikir dalam hati, orang Indonesia tidak menganggap tempat istirahat hanya sebagai tempat singgah. Ini seperti kota kecil. Namun, Bu Laras melontarkan bom lagi. Nanti malam, kita akan pergi ke tempat yang lebih menakjubkan lagi. Kalian pernah dengar pusat relaksasi Banyulangit? Pusat relaksasi? Apa itu? Di dalam bus, saya mengeluarkan ponsel dan mencari. Muncul gambar orang-orang mengenakan pakaian seragam dan beristirahat di ruangan besar. Apa ini? Sauna? Saya mencari lebih lanjut. Muncul tulisan bahwa pemandian umum besar, sauna, ruang tidur, dan restoran semuanya ada dalam satu bangunan. Semua ini ada dalam satu bangunan? Mari di sebelah saya bertanya, apa itu pusat relaksasi? Saya menunjukkan layar ponsel. Mari juga terlihat bingung. Pemandian umum, mandi dengan orang lain, itu juga di luar pemahaman saya. Bagi kami di Swiss, mandi adalah hal yang sangat pribadi, dilakukan sendirian di kamar mandi rumah. Bu Laras mulai menjelaskan lewat mikrofon. Pusat relaksasi Banyulangit adalah gabungan budaya unik Indonesia dengan fasilitas spa dan rekreasi modern. Tempat di mana keluarga dan teman dapat berkumpul dan bersenang-senang sepanjang hari. Tempat ini buka hingga larut malam, dan kalian bahkan bisa tidur di sana. Mata saya membulat. Tidur di sana hingga larut malam? Bu Laras melanjutkan, hari ini kita akan ke Banyulangit, fasilitas spa besar yang terkenal. Setelah membayar tiket masuk, kalian akan diberikan batik jubah santai dan handuk. Di dalamnya terdapat pemandian air panas besar, kolam dingin, sauna batu garam, dan berbagai ruangan sauna bertema lainnya. Ada juga restoran, area permainan, dan bahkan sudut komik. Saya semakin bingung, ini sauna, hotel, atau taman bermain? Hans mengangkat tangan dan bertanya, Bu, apakah pria dan wanita bersama? Bu Laras tertawa dan menjawab, area pemandian terpisah untuk pria dan wanita. Tapi di area istirahat dan sauna batu garam, kalian bisa bersama-sama mengenakan batik jubah santai. Karena keluarga datang bersama-sama, oh, begitu, saya mulai mengerti sedikit. Bus memasuki area perkotaan, bangunan-bangunan tinggi berdiri berdekatan, lampu neon berkilauan, dan orang-orang berjalan cepat di jalanan. Kota-kota di Indonesia sangat hidup, terasa jauh lebih dinamis daripada Zurich. Setelah sekitar 30 menit, bus berhenti di depan sebuah bangunan besar. Di dinding luar bangunan tertulis besar-besar, Pusat Relaksasi Banyulangit. Saya turun dari bus dan melihat ke atas. Bangunan 7 lantai, semua ini adalah pemandian. Kami memasuki pintu masuk, lobinya luas dan bersih seperti hotel. Kami membayar tiket masuk di konter, Rp150.000 per orang sekitar 8 euro. Sauna hotel di Swiss harganya 40 euro. Mengapa di sini begitu murah? Karyawan memberi kami batik jubah santai, handuk, dan gelang. Gelang itu memiliki kunci kecil. Bu Laras menjelaskan, kalian bisa membuka loker dengan gelang ini,
Dan semua pembelian makanan atau barang di dalam juga dibayar dengan ini. Kalian bayar semuanya saat keluar. Aneh sekali. Semua teratasi hanya dengan satu gelang, tanpa kartu atau uang tunai. Kami masuk ke ruang ganti wanita, sepertinya ada ratusan loker. Saya mencari nomor saya, membuka loker, dan menaruh tas saya. Lalu saya mengambil batik jubah santai. Pakaian santai dengan motif batik yang terasa ringan dan nyaman. Saat saya berganti pakaian, ibu-ibu Indonesia di sebelah saya tertawa dan berbincang. Suasananya santai. Saya melihat ke cermin setelah mengenakan jubah. Aneh rasanya semua orang mengenakan pakaian yang sama. Tidak ada perbedaan siapa yang kaya dan siapa yang hanya pelajar. Mari di sebelah saya berkata, Sofia, kita semua terlihat sama. Ini lucu. Saya juga tertawa. Benar juga. Kami keluar ke area umum. Di aula yang luas, orang-orang duduk di lantai santai, ada beberapa TV, dan ruangan yang terlihat seperti ruang tidur siang. Saya melihat papan petunjuk, lantai 1, lobi, lantai 2, restoran, lantai 3, sauna batu garam. Lantai 4, ruang relaksasi. Lantai 5, pemandian terbuka. Lantai cozy, piat. Lantai 6, taman atap. Semua ini fasilitasnya. Bularas mengumpulkan kami dan berkata, baiklah, semuanya. Kalian punya waktu bebas 3 jam sekarang. Pertama, mandi di pemandian besar di bawah, lalu coba berbagai sauna. Jangan lupa coba kopi susu dan mie goreng di restoran ya. Kita bertemu lagi di lobi lantai 1 jam 9 malam. 3 jam, saya melihat jam, sekarang jam 6, jadi sampai jam 9. Teman-teman saya sudah menyebar dan mulai melihat-lihat. Saya memutuskan untuk pergi ke pemandian besar seperti kata Bularas. Di pintu masuk, ada tempat untuk melepas sepatu. Saat saya melepas sepatu dan masuk, saya terkejut lagi melihat pemandangan di depan mata. Apa ini? Ada 5 kolam? Ini taman tema pemandian air panas? Saat saya membuka pintu pemandian, uap hangat menyelimuti wajah saya, kelembaban begitu tinggi hingga pandangan sedikit kabur. Saya mengucek mata dan melihat sekeliling. Wow, ini pemandian umum? Jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Terlihat seperti kolam renang. Di sebelah kiri, terlihat sekitar 50 tempat mandi. Setiap tempat dilengkapi dengan sampo, kondisioner, dan sabun mandi. Di sebelah kanan, ada beberapa kolam besar. Orang-orang berendam dan mengobrol. Saya mendekat dengan hati-hati. Setiap kolam memiliki suhu yang berbeda. Kolam pertama bertuliskan air panas 4222. 4222, bukankah itu terlalu panas? Yang kedua 392, yang ketiga jacuzzi. Lalu saya terkejut melihat kolam keempat, kolam dingin 18 grad, air dingin. Mengapa mandi air dingin? Mari sudah masuk ke kolam hangat 39 grad. Sofia, ayo. Airnya enak sekali. Saya ragu-ragu, tetapi duduk di tepi kolam dan memasukkan kaki saya. Hangat, perlahan saya merendam tubuh saya. Saat air mencapai bahu saya, seluruh tubuh saya menjadi hangat. Ah, ini enak. Duduk di dalam air. Saya merasa otot-otot saya rileks. Bahu saya yang kaku karena penerbangan panjang dari Swiss dan perjalanan bus menjadi lega. Saya memejamkan mata dan merasakan kehangatan air. Itu sebabnya orang Indonesia datang ke pemandian umum. Saya mengerti. Setelah sekitar 5 menit, seorang ibu-ibu Indonesia di sebelah saya menyapa. Nak, orang asing ya, baru pertama kali. Saya mengangguk. Ibu itu tersenyum dan berkata, coba juga kolam dingin. Mandi bergantian air panas dan dingin, peredaran darah jadi lancar. Namanya sehat rejuvenasi. Kolam dingin? Saya menatap kolam dingin 18. Dia menyuruh saya masuk ke air sedingin itu. Mari berbisik di sebelah saya. Sofia, aku mau coba kolam dingin. Ikut. Saya menggelengkan kepala. Kamu duluan. Aku mau di sini sebentar lagi. Mari keluar dari air dan menuju kolam dingin. Begitu ujung kakinya masuk, dia menjerit, "Kya dingin." Lalu, dengan berani, dia melompat ke dalam air. Mari tidak bisa bertahan di kolam dingin lebih dari 10 detik dan langsung melompat keluar. Terlalu dingin, tapi wajahnya terlihat senang. Sofia, rasanya segar sekali. Coba deh. Saya penasaran.
begitu enaknya. Bolehlah saya coba? Saya keluar dari kolam hangat dan berjalan ke kolam dingin. Melihat airnya, terlihat benar-benar dingin. Saya memasukkan sedikit ujung kaki saya. Wah, dingin sekali, seperti air es. Apakah saya harus masuk ke sini? Saya menarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3. Saya memejamkan mata dan melompat ke kolam dingin. Seketika, seluruh tubuh saya terasa membeku, dingin. Jantung saya berdebar kencang, dan kulit saya mengencang. Saya melompat keluar setelah sekitar 5 detik. Seluruh tubuh saya menggigil, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Meskipun tubuh saya dingin, saya merasakan panas dari inti tubuh saya. Saya merasakan darah mengalir dengan cepat. Ini yang namanya peredaran darah lancar, itu yang dimaksud ibu-ibu tadi. Mari bertepuk tangan. Sofia, kamu berhasil. Bagaimana? Saya tertawa dan menjawab, mengejutkan, tapi rasanya enak. Saya mau masuk ke air panas lagi. Kami kembali ke air hangat 39 darah. Saat masuk, air terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Berkat kolam dingin, perbedaan suhunya terasa jelas. Ini dia kenikmatan dari terapi kontras suhu. Saya meregangkan tangan dan kaki di dalam air. Seluruh tubuh saya terasa terlahir kembali. Setelah selesai mandi, kami mengenakan batik jubah santai kami yang baru. Saat mengeringkan rambut, gadis-gadis Indonesia melilitkan handuk di kepala mereka. Terlihat seperti ninja dan lucu. Kami juga meniru mereka. Meletakkan handuk di kepala, kami tertawa melihat satu sama lain. Kita benar-benar terlihat seperti penduduk lokal Indonesia. Selanjutnya, kami pergi ke area sauna batu garam. Kami naik ke lantai 3. Di sana terdapat ruangan dengan berbagai suhu. Ruangan 60 derajat, ruangan garam, ruangan aromaterapi herbal. Kami berbaring di lantai yang hangat. Panas dari lantai terasa nyaman. Keringat perlahan keluar. Di Swiss, kami juga pergi ke sauna, tetapi ini pertama kalinya berbaring dengan pakaian seperti ini. Di sebelah, ada yang membaca komik, ada yang tidur. Betapa bebasnya. Setelah menikmati sauna batu garam selama sekitar 1 jam, kami berkeringat. Tapi anehnya, kami tidak lelah. Justru, tubuh kami terasa lebih ringan. Hans datang memanggil kami. Hei, ayo ke restoran, aku lapar. Saya melihat jam. Sudah jam 8, saya memang lapar. Kami naik ke restoran di lantai 2. Saat pintu restoran terbuka, tercium aroma yang lezat. Aroma kuah kaldu, bau gorengan. Melihat menunya, ada mie goreng, soto, rawon, es krim. Bu Laras berkata, setelah mandi, kopi susu dan mie goreng adalah yang terbaik. Kopi susu? Saya membeli kopi susu dalam botol di mesin penjual otomatis, drop 15.000. Saya dengar orang Indonesia meminumnya dengan tangan di pinggang. Saya menirunya, menaruh tangan di pinggang dan meminumnya sekaligus. Manis, dingin, dan paling enak, menyerap ke dalam tubuh yang haus setelah mandi. Selanjutnya, mie goreng. Saya memesan mie goreng spesial, disajikan mie panas, dengan telur dan sayuran. Saya mengambil sumpit dan menyeruput mie, seluruh pepe. Saya dengar mengeluarkan suara saat makan adalah sopan santun di Indonesia. Enak, rasanya kaya dan gurih, sempurna untuk mengisi kembali garam setelah berkeringat. Saya menghabiskan kuahnya hingga tetes terakhir. Saya melihat sekeliling. Keluarga, orang tua, pasangan muda semua santai dan menikmati makanan mereka. Melihat pemandangan ini, saya berpikir, pusat relaksasi ini bukan hanya tempat untuk mandi. Ini adalah komunitas di mana orang berkumpul, berbagi hati, dan merasa nyaman. Swiss tidak memiliki tempat seperti ini. Kami menghabiskan waktu di rumah masing-masing. Kami tidak memiliki budaya bersantai tanpa sekat di tempat umum. Mari berkata, seolah membaca pikiran saya. Sofia, suasana di sini menyenangkan ya. Semua orang terlihat bahagia. Saya mengangguk. Ya, benar-benar begitu. Di sini, tidak ada yang peduli dengan pandangan orang lain. Semua orang beristirahat apa adanya. Setelah makan, kami pergi ke ruang relaksasi. Deretan kursi malas berbaris, masing-masing dilengkapi dengan TV. Saya duduk dan bersandar di kursi. Ah, ini surga. Setelah sekitar 5 menit memejamkan mata, Hans membangunkan kami. Sofia, jangan tidur.
Kita harus berkumpul jam 9. Saya terbangun, sudah waktunya untuk pulang. Kami berganti pakaian dan turun ke lobi lantai 1. Bu Laras dan teman-teman lainnya sedang menunggu. Wajah semua orang berseri-seri dan peredaran darah mereka lancar. Bu Laras bertanya, "Bagaimana pusat relaksasi?" Saya menjawab mewakili mereka, "Bu, luar biasa. Saya rasa tidak ada tempat seperti ini dimanapun." Teman-teman yang lain berteriak, "Kami tidak mau pulang, kami mau tinggal di sini. Swiss tidak punya tempat seperti ini." Saat naik ke bus, saya duduk di dekat jendela. Lampu jalanan kota di malam hari mengalir, tubuh saya hangat dan hati saya penuh. Saya mengeluarkan jadwal dari tas saya, jadwal yang saya susun dengan sempurna pagi tadi. Tempat istirahat 10 menit, mandi 1 jam. Kenyataannya, kami menghabiskan 30 menit di TP dan 3 jam di pemandian. Saya tertawa kecil. Rencana sempurna saya gagal total. Tetapi anehnya, saya tidak marah sama sekali. Saya malah merasa senang. Karena saya mendapatkan pengalaman yang jauh lebih indah daripada yang direncanakan. Mari duduk di sebelah saya dan berkata, "Sofia, kenapa kamu menyeringai?" Saya berpura-pura merobek jadwal dan berkata, "Saya tidak butuh rencana ini lagi. Saya mau menikmati besok tanpa rencana." Mari terkejut dan tertawa. Ketua OSIS Sofia tanpa rencana. Besok mungkin akan turun salju. Saat bus menuju hotel, saya merefleksikan hari ini. Ketika saya meninggalkan Swiss, saya pikir saya datang untuk mengamati Indonesia. Tetapi kenyataannya, saya belajar jauh lebih banyak. Di TIP Indonesia, saya melihat semangat keramahan, hospitality. Bukan hanya tempat istirahat, tetapi upaya dan semangat untuk menyenangkan pengunjung. Di pusat relaksasi, saya belajar kehangatan komunitas. Ruang yang setara di mana pangkat dan usia tidak penting, semua berendam di air yang sama dan disembuhkan. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidup saya memaafkan diri saya yang tidak sempurna. Momen saat saya tertawa bersama semua orang dengan wajah polos setelah mandi, bukan sebagai ketua OSIS atau putri anggota parlemen, tetapi hanya sebagai gadis 17 tahun, terasa paling berharga. Kami tiba di hotel, saya masuk ke kamar dan menjatuhkan diri ke tempat tidur. Saya mengeluarkan ponsel saya dan mengirim pesan kepada orang tua saya di Swiss. "Mama, Papa, saya mengalami hal yang luar biasa di Indonesia hari ini. TV seperti taman bermain, dan pemandian umum seperti surga. Semua rencana yang saya buat gagal, tetapi justru itu yang terbaik. Saya sangat mencintai Indonesia. Saya bahkan tidak ingin pulang." Saya menutup mata setelah mengirim pesan. Besok kami akan ke Bali. Kejutan tak terduga apa yang menunggu di sana. Saya tidak akan membuat rencana sempurna lagi. Sebaliknya, saya akan merasakan Indonesia dengan hati yang terbuka. Pelajaran terbesar yang saya pelajari hari ini adalah momen terindah di dunia datang pada saat yang tidak direncanakan. Dan kebahagiaan sejati terletak pada menikmati saat ini, bukan kesempurnaan. Selamat malam. Sampai jumpa besok. Ketua OSIS Sekolah Elit Swiss, Sofia, yang bersenjatakan perfeksionisme, mengalami kejutan budaya terbesar dalam hidupnya di TIP Indonesia dan Pusat Relaksasi Kota. TIP dengan 150 menu, taman tema pemandian yang buka hingga larut malam. Mandi air panas dan air dingin secara bergantian, lalu menghabiskan kopi susu dalam botol malam itu, dia menyadari bahwa yang lebih penting dari aturan adalah hati yang gembira, dan yang lebih hangat dari individu adalah hati yang berbagi. Infrastruktur Indonesia bukan hanya nyaman, tetapi juga tempat untuk menyembuhkan hati orang-orang. Perjalanan Sofia baru saja dimulai. Wajah Indonesia yang berbeda apalagi yang akan dia temukan besok,